Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tadi kita sudah lihat bagaimana situasi terkini di tempat yang akan diselenggarakan ada akad massal 50.030 KPR Sejahtera FLPP dan serah terima kunci rumah tahun 2025 yang nanti rencananya akan ada Presiden Prabowo Subianto datang langsung ke sana. Dan sembari menanti pemirsa, saya mau ajak Anda, kita akan lihat bagaimana sebenarnya bentuk rumah yang kemudian akan masuk ke dalam 50.030 rumah yang sudah siap untuk dihuni ini. Akad massal 50.030 KPR Sejahtera FLPP. Ada rekan saya Anwar Fuadi di perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten. Adi, selamat pagi. Jadi bagaimana sebenarnya rumahnya di sana? Boleh nggak diajak kita berjalan melihat di belakang Anda ini rumahnya? Ya, Valen, benar sekali. Hari ini rencananya Presiden Prabowo Subianto akan menyaksikan akad massal begitu penyerahan rumah atau penyaluran rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dari BP Tapera. Nah, ini dan juga bekerja sama tentunya dengan Kementerian PKP atau Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, ini di layar kaca bisa dilihat ini adalah rumah-rumah yang nanti akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah rumah yang juga nanti akan diakadkan untuk diserahkan kepada pemiliknya. Nah, Valen, ini adalah rumah tipe 36, bisa Anda lihat. Kalau kita lihat penampakannya, ini rumah yang sangat layak, yang sangat baik begitu ya untuk masyarakat yang ada di sini. Tentu ini merupakan bagian dari program pengadaan 3 juta rumah yang digenjot oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden kan berjanji ingin memberikan 3 juta rumah begitu ya kepada masyarakat dengan harga terjangkau untuk memastikan ini masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa mendapatkan rumah atau hunian. Nah, saya ajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang penghuni. Di sini ada Pak Abdul Rohim, seorang guru Pondok Banten Indah, Serang, Banten ini. Halo Pak, apa kabar Pak Rohim? Alhamdulillah baik. Udah tahu ya Pak, nanti Presiden bakal kesini ya Pak. Nah Pak, ini rumah ya Pak ya. Mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa. Bapak tinggal di sini sejak kapan ini Pak? Untuk tinggal saya mulai dari Agustus itu sudah mulai. Jadi untuk persiapannya alhamdulillah di sini rumahnya memang sudah bisa ditinggali ya, terutama dari airnya udah bersih. Jadi untuk layak pakai dan dari bangunan rumahnya pun alhamdulillah ini bagus, kokoh, jadi sudah bisa ditinggali. Kalau untuk fasilitas, ini ada fasilitas kamar, lalu ruang tamu, ada berapa kamar Pak? Kalau untuk kamar di sini ada 2 kamar, lalu ada kamar mandi dan terakhir itu dapur dan juga ada ruang tengah untuk ruang keluarga. Ya. Kalau Bapak melihat, Ya, alhamdulillah sudah sangat cukup, sudah layak untuk dihuni seperti itu, Pak. oke. Kalau Bapak melihat penampakan rumah, kan kadang orang kalau memilih lokasi juga melihat, oh penampakan rumahnya seperti aslinya seperti apa. Nah ini bagaimana menurut Bapak rumah subsidi yang dihadirkan oleh pemerintah ini untuk lokasi, bentuk, ini bagaimana Pak? Nah, di sini memang sangat memiliki daya tarik yang tinggi, terutama dari segi model rumahnya. Lihat subsidi rumah klaster dengan harga subsidi seperti itu. Walaupun tipe 36 ini beda dari yang saya pahami sebelumnya aja. Di samping itu lokasinya sangat strategis ya, dekat di depan jalan raya utama seperti itu. Jadi saya memilih rumah di sini karena diantaranya pertama strategis, yang kedua dari tipe atau model rumahnya, yang selanjutnya adalah dari segi air dan fasilitas-fasilitas yang diberikan di sini seperti itu. Oke, jadi benar sekali ya. Tadi saya juga ke sini, Valen, benar-benar dari jalan kembar, jalan besar langsung masuk ke sini ya Pak ya. Baru ada rumah ini dan seperti yang dikatakan tadi ini memang sangat strategis sekali. Kalau untuk pembiayaannya, ini kan rumah subsidi. Kalau Bapak gimana Pak? Ada kesulitan kemarin dalam prosesnya Pak? Alhamdulillah untuk proses kami sangat dibantu oleh developernya. Untuk rumah ini kita dapati dengan DP 0% tanpa ada biaya di awal. Hanya saja booking fee-nya saja itu 500.000. Setelah itu administrasi seperti materai dan yang lainnya, intinya di luar dari DP tersebut. Jadi DP memang 0% dan untuk cicilannya pun sangat terjangkau ya. Bisa kita angsur itu saya dapat yang 15 tahun dengan cicilan per bulannya sekitar 1.280.000 atau 1,3 lah, kurang dari situ seperti itu. Oke.
Ini kan memang ditujukan oleh pemerintah begitu ya, untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah lalu kemudian ingin memiliki hunian yang layak seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bapak melihat program pemerintah ini seperti apa sih, Pak? Saya melihat program ini sangat berguna sekali dan saya pribadi merasa sangat dibantu sekali dengan program ini, dengan prosesnya yang mudah, angsurannya yang ringan, mempermudah saya terutama saya sebagai seorang guru ya, jadi mempermudah untuk memiliki rumah idaman seperti itu. Bapak tinggal di sini berapa orang, Pak? Siapa aja, Pak? Saya di sini berempat, istri dan 2 anak seperti itu, Pak. Oke. Kalau untuk lingkungannya sendiri ini bagaimana, Pak? Kalau untuk lingkungan, alhamdulillah di sini kita untuk lingkungan sangat baik sekali, terutama dari fasilitas yang diberikan pun, penghijauannya dan yang lainnya, dan tetangga-tetangga pun alhamdulillah sangat welcome sekali, kita mudah untuk berkomunikasi atau beradaptasi seperti itu. Bapak sendiri taunya ada rumah subsidi di sini dan juga program dari pemerintah itu bagaimana, Pak? Terinformasinya bagaimana, Pak? Pertama saya tahu itu dari teman yang ngambil rumah itu di daerah Tak-Takan, satu developer sama ini ya. Nah, terus informasinya bahwa akan dibuka perumahan yang di sini ke sini. Jadi dari teman yang sudah memiliki rumah di sana seperti itu. Informasi yang saya dapati. Oke, mulai Bapak dapat informasi sampai proses sampai deal dan bisa menempati ini berapa lama prosesnya, Pak? Kalau untuk proses itu sekitar sebulan 2 bulanan lah gitu ya. Karena kan harus ada verifikasi data dan yang lainnya seperti itu, Pak. Oke. Terakhir, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah, kepada Presiden dengan adanya program ini, Pak? Yang dapat saya sampaikan yang pertama kali ya itu ucapan terima kasih banyak saya kepada Pak Presiden, Pak Menteri atas program subsidi ini yang sangat membantu kami dengan penghasilan menengah ke bawah ya. Terutama saya memang dulu berprofesi sebagai guru honorer dan juga pernah menjadi ojek online tuh dulu pengen dapat rumah seperti itu agak sulit itu ya. Tapi dengan program seperti ini sangat mempermudah. Saya berharap program ini terus berjalan dan ada regulasi yang mempermudah kembali untuk persyaratan-persyaratan yang kiranya mempersulit customer untuk mendapatkan rumah seperti itu. Terima kasih banyak Pak Rohim dan selamat, nanti Presiden akan ke sini juga ya Pak, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Nah itu tadi pemirsa, jadi memang hari ini ada akad secara massal 50.030 rumah. Tetapi kalau untuk di komplek perumahan ini nanti akan dilakukan ada 300 unit ya. Lalu kemudian nanti akan ada juga penyerahan secara simbolis kepada 10 orang begitu. Dan ini merupakan seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan bentuk komitmen dari negara untuk menghadirkan rumah dengan subsidi harga yang murah begitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan bisa mendapatkan hunian yang layak tentunya. Apalagi sekarang kebutuhan hunian itu sangat tinggi begitu ya. Ini juga menjadi concern dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat begitu catatan dari Tapera sendiri per tanggal 18 Desember 2025 untuk penyaluran dana FLPP mencapai 251 unit rumah senilai 32,28 triliun rupiah yang disalurkan melalui 39 bank penyalur dari 22 asosiasi perumahan yang dibangun oleh 7.977 pengembang yang terdiri dari 12.931 rumah yang tersebar di 33 provinsi dan 4 di seluruh Indonesia. Ini data per 18 Desember dan tentu ini terus berkembang begitu dan akan terus bertambah seiring dengan proses pembangunan yang sudah selesai, proses akad yang terus berlangsung di seluruh Indonesia. Memang kalau kita lihat di tahun ini sebenarnya target awalnya itu adalah 220.000 unit untuk FLPP ini. Lalu kemudian ditambah oleh pemerintah menjadi 350.000 unit dan ini yang terus dikejar hingga akhir tahun meskipun kalau kita lihat angkanya sudah saya sampaikan tadi belum sampai 350.000, tapi BP Tapera yakin ini bisa dibukukan sampai dengan akhir tahun sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang memiliki rumah yang layak dan seperti yang disampaikan tadi lokasinya juga strategis dan rumahnya juga bentuknya tidak seperti rumah subsidi. Itu tadi yang disampaikan dan harapannya ke depan program ini semakin masif karena ini juga menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang merupakan penjabaran dari Astas Cita Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Valen. Baik.
Anwar Fuadi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari perumahan Pondok Banten Indah Serang. Jadi pemirsa, hari ini tadi kita sudah lihat bagaimana ukuran dari rumah yang sudah disiapkan dan ini adalah salah satu bentuk rumah yang hari ini akan akad massal di Banten. Tadi kita sudah saksikan juga persiapan sudah dilakukan untuk akad massal 50.030 rumah KPR yang sudah disiapkan untuk masyarakat dan nanti akan ada serah terima kunci. Jadi pemirsa, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam acara akad massal ini dan juga serah terima kunci rumah tahun 2025 ini. Nah, BP Tapera bersama dengan Kementerian PKP yang menyelenggarakan akad massal ini. Kemudian untuk lokasinya ini ada di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita lihat ya pemirsa, jadi nanti yang akan menerima rumah ini akan diberikan nanti secara simbolik kepada 10 MBR. Nah itu terdiri dari profesinya seorang guru namanya Diki Mubarok. Nanti akan ada tunanetra dan juga seorang tukang pijat, ada juga pedagang kopi keliling, ada juga pengemudi motor online, ojek online, nanti juga akan mendapatkan salah satu dari 10 yang akan diberikan nanti. Ada juga seorang penjual seblak, ada TNI, ada juga tukang cukur, dan juga nanti ada seorang nelayan yang akan menerima secara simbolik serah terima kunci rumah yang akan diselenggarakan hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian rencananya nanti siang hari ini akan ada juga dialog bersama Presiden Republik Indonesia bersama dengan peserta akad dari Papua. Nanti akan diwakilkan oleh Adrian Yawan. Jadi bicara soal Adrian Yawan, dia adalah seorang admin Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sarmi Jayapura. Nah, kita akan lihat pemirsa bagaimana terselenggaranya akad massal 50.030 KPR Sejahtera FLPP dan serah terima kunci rumah yang akan dilakukan hari ini. Kita akan tunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto di sana nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.